Oke guys, so welcome ini podcast gua ketiga sama Ko Tama ya. Thank you Ko. Udah 3 kali kok. Kita tiap tahun pokoknya berturut-turut. Cuman ini lebih proper sih kok. Karena di sini bahasnya cash flow media. Nah, mungkin ini baru dikenal loh kok karena kemarin-kemarin orang kayak malas nge-scroll kok ya. Jadi di sini mau bahas dulu dong kok. Kenalin dong kok. Ko Tama siapa sih kok? Nah, Kota mah siapa ya ya? Pratama Nugraha lah. Iya. Gue apa ya? Gue mungkin pebisnis dulu, yang pebisnis gabut pas zaman COVID. Jadi akhirnya gak ada kerjaan di rumah ngonten. Akhirnya ada beberapa orang follow gue. Kadang-kadang gue suka share soal inilah ya, kondisi ekonomi, bisnis gue. Gue juga kadang-kadang suka kasih info nasihat-nasihat kalau misalnya mau bisnis bagaimana. Dan seperti itulah kurang lebih. Kalau dibilang motivator belum kali ya kayaknya. Gue belum buka kelas soalnya. Oke, jadi sebenarnya Ko Tama secara singkatnya dia pembisnis terus konten kreator kok sebenarnya. Nggak sengaja sih sebenarnya kan. Nggak sengaja. Ya, gara-gara disenggol kan waktu itu kan. Jadi agak terkenal. Nah, sekarang lebih ke politik kan sih kok saya lihat kok sekarang. Nggak juga sih kalau politik mah. Gue cuman ini aja lah, apa namanya, mencoba jadi apa ya, window untuk ngelihat point of view yang sebenarnya tanpa ada apa ya digoreng-goreng kanan kiri gitu. Yang bagus gue bilang bagus, yang jelek ya gue bilang jelek. Netral gitu. berarti kok ya. Iya. Kok tapi ini sih kok mungkin banyak yang mau nanya sih kok. Jadi gini kan sebenarnya background lu dulu kan lu sebagai sales ya kok ya. Sales stainless ya besi gitu kok ya di perusahaan Jepang kok. Nah, ini banyak orang yang nanya kok. Kok gimana sih kok biasanya kalau orang karyawan terus tiba-tiba jadi pembisnis itu kan butuh sesuatu motivasi apa sih kok yang kenapa lu bisa tiba-tiba out dari pekerjaan yang apalagi perusahaan Jepang kok itu kan udah very good apa penunjangnya gitu-gitu segala macam. Sebenarnya dulu kan gue bisnis dulu baru gue out ya. Oh gitu kok. Iya dong. Gue waktu itu kan mulai bikin PT tuh kurang lebih 2016. Terus gue resign itu baru 2017 atau 2018 gitu. Oh, berarti kerja sambil usaha tuh kok. Iya betul. Buka toko atau gimana tuh kok konsepnya kok? Jadi kalau gue sih hal yang lucu ya waktu itu jadi ada satu item di besi baja gitu ya yang memang di Indonesia tuh belum banyak yang main sama sekali waktu itu. Terus gue lihat kalau apa namanya gue kerja ini kayak lumayan dari 2011 gue kerja itu sampai 2016 sebelum gue buka bisnis ya itu banyak banget yang ngajakin gue udah lu berhenti sama gue lu berhenti dari kerjaan perusahaan Jepang lu aja lu kerja bareng gue kita buka usaha bareng-bareng. Cuma gue lihat tuh item besi itu masih kayak kurang gitu masa depannya kalau gue lihat gitu. Pada saat itu kok? Iya pada saat itu. Nah di 2015 akhirnya gue menemukan ini item bagus juga ya, terus kayak belum ada yang kerjain bla bla bla. Nah waktu itu jadinya gue pikir kalau misalnya di Jawa atau di Sumatera kan konflik tuh sama customer gue yang udah ada. Akhirnya gue makanya di Sulawesi, which is gue di situ jadi kayak apa ya, jadi semacam kayak raja kecil kali ya, karena gue yang megang supply-nya semua waktu itu gitu. Oh di Sulawesi kok ya. Nah itu gimana kok? Maksudnya apalagi kok buka di Sulawesi, terus kok sambil kerja itu kok. Itu gimana minusnya kok sebenarnya? Nah ini sebenarnya plusnya karena gue kerja di perusahaan Jepang. Jadi kan gue tuh apa namanya ngerti cara manage company gitu ya, yang secara sistemnya rapih gitu, buat minimalisir human error lah, fraud dan lain-lain gitu. Walaupun sampai hari ini pun sebenarnya fraud juga masih ada aja gitu. Cuma ya kita bisa minimalisir lah. Cuman karena basically gue udah ngerti caranya, terus kurang lebih gue juga kan dulu kan di divisi project planning juga ya. Jadi gue ngerti juga, cara build up company itu begini, do and don'ts itu begini. So jadi ini gue harus kerjain kalau buat scale kayak gue gitu loh. Dan kebetulan bisnis ini juga kalau di perusahaan Jepang gue lama gak dilihat, untungnya kecil buat mereka. Ya mereka kan corporate gede soalnya. Ini bisnis beginian buat mereka tuh nih remah-remah ya kok ya. Small piece lah, ini nggak bakal dilihatin sama mereka gitu. Makanya ya udah gue yang kerjain aja, buat gue kan uang gede nih gitu. Nah kok cuman ini kok mungkin pertanyaan sih kok ini kan tahun 2025 kok ya, dimana yang saya lihat sih kok ya sebenarnya kayak kan kita kan sama lah kok, orang tua saya kan di background di sana sama besi juga tuh kok, tapi kita ngeliat kan sekarang agak menurun gak sih kok. Dan terus kalau misalkan orang mungkin udah kerja nih kok kayak dia sambil usaha tapi belum punya mungkin badan kok PT itu, tapi menurut kok sarannya gimana kok? Apakah kita harus buka PT atau tetap personal aja kok? Oke, satu gini ya, dari 2024 itu ekonomi tuh lumayan slow down waktu itu gara-gara tahun politik. Iya. 2025 ini kayaknya bakal lebih susah lagi karena ini lebih ke cash flow problem di mana-mana semua kayak gitu. Maka kita buat cash flow media kok. Buat solusi kok. Gimana cara dapat duit secara instan? Nah, aku juga mau tuh kalau itu. Ya jadi harus dipahamin dulu ya, bisnis hampir semuanya sekarang slow down. Gue punya job 15 second slow down. Gue punya gym slow down. Gue punya klub KTV juga slow down. Oh iya. Semua slow down sekarang. Even kalau lu lihat juga mungkin banyak yang
perusahaan dulu pernah endorse selebgram yang terkenal sekarang udah ada yang bangkrut, malah perusahaan yang berani endorse orang dulu 1M 1 tahun kontraknya sekarang udah bangkrut tuh ada yang kayak gitu. Jadi memang sekarang ini lagi problem di mana-mana kalau gue lihat. Jadi perusahaan yang dia di-build-nya based on lebih ke untuk multiplikasi dia punya revenue tanpa bikin profit, akhirnya die semua. Contohnya salah satu perusahaan yang waktu itu digadang-gadang salah satu top investment dari ini, gue lupa waktu itu venture capital dari luar, tapi dia intinya jualan sayur-sayuran lah. Nah, kebetulan temen gue juga CEO-nya di situ udah nggak ada sekarang. Dari tahun lalu bulan Maret udah stop dia mereka. Padahal investment yang masuk itu sudah 100 miliar lebih setahu gue. Wah, nah, jadi uangnya kemana ya? Iya, makanya jadi kalau perusahaan yang memang kiblatnya kemarin itu growth, sekarang pada banyak mati gitu kan. Minus semua karena mereka harus kerja profit, nggak ngerti caranya karena mereka udah ekspansi demikian rupa sampai mereka tuh udah nggak bisa restructure supaya jadi profit lagi gitu kalau gue lihat. Terlalu banyak ekspansi begitu. Ekspansi mereka mau berusaha mempertahankan revenue-nya karena mereka mau mempertahankan valuasi perusahaan juga kan. Tapi profitnya gimana kalau misalnya dengan cara kayak gini bisa operate gitu loh. Kan perusahaan kan pasti ada step by stepnya sesuai dengan industri masing-masing kan. Kalau industri belum nyampe sana terus dipaksain ya akhirnya kan meledak juga gitu. Kayak misalnya di dunia gua juga ada ya nih satu perusahaan gue lihat dia bidangnya mirip kayak gue, which is itu mimpi gue dari 2018 untuk bikin perusahaan seperti itu. Dan udah ada perusahaannya, baru berdiri 2021, sekarang omsetnya 1 bulan udah 150 miliar. Gila. Gede banget. Cuman gue lihat dia kayak masih operating on loss kayaknya. Soalnya gue dengar dari beberapa prinsipal, dia beli barang dari prinsipal misalnya 1.000, dijual 950. Rugi dong gua. Nah, tapi kan dia mau narik orang untuk transaksi di situ. Karena berarti kan dia itu marketing dulu. Makanya dia ngejar valuasi kan, which is dari 2021 sampai 2025 ini dia udah kerjain kayak gitu. Gila, bisa bertahan berapa lama kok kayak gitu? Nah, exactly, makanya ujung-ujungnya dia kan mau ngincarnya IPO lagi tuh. Seperti penyakit startup lainnya IPO dar hilang habis itu kan. Makanya kita nggak tahu gitu ya. Anyway, bukannya gue menjelekkan atau seuzon juga ya, cuman ya kita lihat aja ntar dia gameplaynya gimana nanti kelihatannya. Ntar pas IPO gue kasih tauin lo yang mana nanti. Oke. Karena gue lihat cara bisnisnya dia masih belum make sense untuk di industri gue. Karena industri gue kayaknya kalau ngerjain kayak gitu cuma manjain market sama menciptakan persaingan tidak sehat doang kalau menurut gue. Kalau kayak gitu kan secara nggak langsung kan dia udah nge-cut hampir 15%, hampir 5% ya kalau misalkan itu ya. Dia berani jual rugi demi marketing supaya orang masuk ke platform media gitu. Makanya gue agak bingung sih dia gimana cara dia bertahan kalau dia terus bakar uang kayak gitu terus. Tapi backup capital venture-nya juga gede. Gue lihat ada capital venture yang gede dalam situ juga ya. I see. Makanya gue lihat nih nggak tahu nih dia mau sampai kapan nih kalau kayak gitu terus. Ya anyway, kalau bisnis ya balik lagi ke tadi ya, kalau emang lagi susah ya memang marketnya sekarang lagi susah gitu. Tapi kalau misalnya memang menurut gue sih ya tahun ini kalau memang tadinya udah kerjaan manual ya udah manual dulu. Karena ketika lu mau coba otomasi, lu mau coba lebih let's say lebih professional corporate ways itu costnya gede banget soalnya. Gue ngerasain banget sekarang karena perusahaan gue ini di running on kayak corporate style. Jadi itu ya gue punya orang keuangan sendiri, purchasing sendiri, terus udah gitu kepala kantor beda lagi, kepala gudang beda lagi, itu profesional dibandingkan dengan orang yang mungkin bosnya itu dia adalah purchasing, dia adalah finance, dia adalah accounting, semuanya gitu kan. CEO ya kayak. Iya, terus paling dia cuman ada punya beberapa orang sales di bawah dia, udah that's it, perusahaannya running. Itu kan beda banget ya cost structure-nya ya, which is cost structure gue tuh gendut banget sekarang. Jadi bener-bener mainan percentage itu gede banget sekarang gitu loh. Kita mau operasionalnya lebih gede kok ya. Operasionalnya gede, kita mau downsize untuk omset nggak bisa karena kita udah cost basic operasionalnya udah gede. Ya, belum bank loan-nya segala macam-macam kan. Kita udah nggak bisa avoid lagi dari gitu. Kalau kecuali kita mau potong-potong beberapa orang, tapi masalahnya kita mau potong orang-orang yang cuman jabatannya bawa-bawa doang juga nggak signifikan gitu loh. Malah ntar bisa mempengaruhin the overall ininya ya, performance company-nya gitu loh. Makanya jadi surviving aja dulu gitu. Dan sekarang kalau gue lihat sekarang nih tahun ini tahunnya marketnya lagi konsolidasi. Perusahaan yang nggak kuat, ya pasti bakal banyak collapse tahun ini. Nggak cuma kripto sama saham ya kok. Nggak punya kripto sama saham. Ya lu bisa lihat lah perusahaan garment kemarin kalau nggak salah perusahaan apa tuh elektronik Sankei apa? Tapi nggak jadi pilot kan. Terus beberapa perusahaan kayak itu juga sama sih. Iya banyak lah. Ada perusahaan elektronik, perusahaan garment semua pada pilot semua kan. Apalagi tuh perusahaan memang padat pekerja kan. Makanya ya gitulah ya, tahun ini pokoknya lagi tahun lumayan berat deh. Kemarin ngobrol-ngobrol sama orang-orang bank, katanya sih 2027 baru normal lagi katanya. Lama ya kok ya. Tapi gini kok, kan gue suka dari lu adalah lu memotivasi gue pas kita awal ketemu di Papajak itu ya kok ya. Yang sama yang gue bilang, yang gue punya 2 usaha ya kok ya. Ada cuan time masih sama sekarang sama insurance kan. Kalau lu bilang ini mungkin cocok sih kalau buat orang mulai bisnis sih ya kok ya. Jadi lu bilang sudah gedein cash cow kan kok. Nah,
kita belajar dari pengalaman karena lu menurut gue bisnisnya paling oke lah, proven kok. Ya gue belum ketemu yang lain kan, belum kenal ya. Dan lu juga gue bilang si konglomerat sih kalau bukan kolor melarat ya kok. Tapi menurut gue lo versinya udah very good lah kok ya. Nah, menurut lo kok nih, mungkin banyak di luar sana ini orang mau bisnis kok, cuman takut kok. Dia udah kerja nih, dia mungkin udah punya usaha, cuman nggak gitu cash flow-nya itu gimana kok untuk supaya lebih gede gitu loh. Iya. Gini, kalau posisinya lu lagi kerja, kalau misalnya lu punya usaha side-nya lu gedein dulu sampai benar-benar gede. Sembari lu punya backup plan yang intinya nih pemasukan ini nggak bakal hilang kalau sama lu masih kerja di sini gitu kan. Ya lu take it for granted aja lah dari situnya gitu. Yang penting lu perform as company request you to, dan di luar itu ya lu coba fight untuk itulah another plate lah, side hustle lu apa gitu kan. Ya lu harus gedein yang itu dulu sih kalau misalnya mau resign gitu. Nah, cara gedeinnya gimana ya tergantung bisnis masing-masing. Kadang yang gue lihat ya sampai hari ini ya, kadang-kadang tuh banyak anak-anak tuh dia aja sebenarnya nggak terlalu nguasain bisnisnya, tapi dia pikir dia tuh udah jago banget di sana. Masalah anak-anak muda sekarang tuh gue lihat tuh mereka tuh terlalu pede sama apa yang mereka tahu gitu. Which is gue juga dulu pernah pengalaman satu kali sama. Dulu waktu itu waktu pas gue kuliah, nyokap gue waktu itu suruh gue kerja di satu perusahaan temannya bokap gue waktu itu, perusahaan fabrikator gede buat tiang-tiang PLN waktu itu. Dulu gue begonya karena gue pikir tuh gue dulu pinter banget tuh. Gue kan suka riset kuliah, gue tahu banyak hal gitu. Tapi kan maksudnya gue belum pernah kerja juga kan. Nah waktu itu gue sebodoh-bodohnya gue waktu itu gue pernah sampai ngapain sih gue ke perusahaannya si temennya bokap gue, itu kan perusahaan kontraktor, mana ada marketing. Nah ternyata kan ada marketing, untuk marketingin, untuk nawarin jasa fabrikasinya ke perusahaan-perusahaan yang mau bangun, misalnya bangun hotel, bangun gedung, bangun atau tiang PLN atau whatever lah gitu kan. Kan ada marketing untuk begitu. Tapi gue dulu saking gue berasa gue pinternya, gue tuh sampai sebodoh itu waktu itu. Nah makanya mungkin anak-anak sekarang gue mungkin juga ya, tapi kan namanya itu mungkin life cycle pembelajaran ya, pengalaman jam terbang beda kali ya. Jadi mungkin anak-anak sekarang ini nih kekurangan sama kayak gue juga mungkin dulu. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada konten-konten di sosial media yang bisa ngajarin gue untuk itu. Kalau sekarang kebanyakan konten sampai bingung mau ikutin yang mana kayaknya kalau zaman sekarang. Filternya bingung sih. Filternya bingung kan. Makanya jadi sekarang kalau gue lihat kan konten-konten yang paling orang gila-gilaan sampai diomongin sana sini itu pokoknya siapa yang bisa kasih gue uang gitu. Betul. Kan. Ya kan? Dan cepet ya kok ya. Iya, kalau bisa makin gede gitu kan. Betul. Gue ngobrol sama temen, lu kenal juga harus si Cryptstocks tuh. Ya kan? Rata-rata orang yang masuk ke komunitasnya dia mau tahu gue harus beli koin apa gitu. Dia nggak mau tahu apalah itu blockchain whatever gitu, dia nggak peduli gitu ya. Pokoknya yang gue mau tahu, gue beli koin apa, di harga berapa, nanti gue jualnya kapan gitu. Ya kalau emang semua bisa begitu nggak ada yang miskin dong di dunia, ya kan? Kalau emang semua ada orang bisa peramal kayak begitu kan. Nah, tapi anyway itu yang emang terjadi sekarang ini karena rata-rata pas zaman Covid tuh fase-fase pas zaman sebelum Covid fase-fase di mana selebgram banyak ngebong-bongin orang nih. Waktu itu kan misalnya makanan sini enak apa gini, ternyata enggak. Pas di Covid mulai masuk pembohongannya ke dunia finance nih, bla bla bla, ada yang jadi korban scam lah, ada yang whatever gitu-gitu. Nah, sekarang ini orang udah mulai pinter nih. Nah, jadi orang jadi bingung juga nih, tapi mau ikutin yang mana gitu kan. Jadi akhirnya orang mungkin mikirnya fasenya sekarang pokoknya gue ikutin aja yang bisa kasih gue duit gitu. Gitu aja pokoknya, gue hati-hati, gue ikutin yang bisa gue kasih gue duit gitu. Karena ya mungkin sekarang karena ekonomi juga lagi susah, side hustle lagi jarang ya kan. Terus fase cycle selebgram influencer ini sekarang juga lagi di fase ini kalau gue lihat sekarang gitu. Iya, udah pada stuck ya kok ya. Udah nggak ada brand mau ini, nggak mau improve ya. Iya, makanya jadi kan kayak ya gitulah ya, agak sangat disayangkan anak-anak sekarang sebenarnya akses ke informasinya banyak, cuma mereka sekarang akhirnya pilih ke yang mana bisa hasilin uang. Dan jahatnya algoritma TikTok itu kan atau Instagram itu kan ketika lu suka satu ini, lu diblasnya sama yang begituan terus kan. Jadi lu ketutup sama yang lain gitu kan. Iya, makanya jadi itu jelek itu kayak gitu juga. Jadi begitu lu udah masuk satu dunia ini, lu dimasukin ke dunia ini seakan-akan dunia itu besar banget. Padahal ya cuma itu doang sebenarnya gitu kan isinya. Dan gitu. Banyak orang yang bahas itu kebetulan. Iya, dan lu tuh masih back dunia-dunia lain tuh yang sebenarnya lu bisa datengin juga gitu kan. Gue nggak pernah kayak sekarang aja misalnya ya lihat konten orang bilang kerja profesional digaji 500 juta atau digaji 300 juta. Itu nggak ada, tapi teman-teman gue yang kayak gitu tuh banyak. Gitu loh, ya kan? Teman main gue satu contohnya. Waktu itu dia kerja di salah satu itu ya, last mile delivery. Yang warna hijau-hijau juga. Itu gue lihat slip potongan pajak dia 1 tahun tuh 1 M loh.
Berarti penghasilan satu bulan berarti tidak 35% kok PH-nya. Exactly. Berarti kan penghasilan tahunan dia 3M lebih kan? Iya 3M lebih. Exactly makanya. Jadi kan nggak ada tuh yang konten-konten soal begitu. Selebgram ini juga mungkin atau influencer ini nggak pernah nyampe ke stage sana juga kan? Kalau gue otaknya mungkin nggak nyampe sih kok. Mungkin juga atau enggak mungkin memang opportunity nggak ada karena mereka berasa udah bisa making money dari selebgram gitu kan. Iya. Jadi gue udah lihat yang kayak gitu-gitu di dunia ini. Itu anak yang segitu aja itu umurnya tuh 4 tahun di bawah gue. Oh ya? Iya, gue juga sampai hari ini kan masih ada kerja profesional jadi advisor di perusahaan Jerman itu kan. Gak ada gaji gue segitu juga. Hebat dong ya? Exactly, makanya. Maksud gue itu kan yang bisa dikejar juga sama generasi-generasi kita. Cuman gak ada yang ngejar kok gue lihat. Semua ngejarnya tuh kayak yang instan aja sekarang. Instan graffiti soalnya. Show me the money gitu kan. Nah, oke, isi sebenarnya banyak sih kok. Saya juga sebenarnya saking bosannya udah nganggur 2 tahun ya kok ya. Saya juga pengen kerja sama Kotam aja kan. Saking bosannya kan. Kok, tapi ini kok mungkin kok bisa kasih masukan gak sih kok kayak kenapa sih kok saya dengar kali kok ini termasuk kayak podcast dari Ko Andrew ya, Andrew Santo kan, dia punya PGI kan. Dia bilang gini kok, jangan diversifikasi sebelum lu punya omset 10 miliar atau 100 miliar kok. Nah, sedangkan Koko kan cash flow-nya udah gede nih kok. Ya mungkin ini beda inilah kok ya, beda pandangan kan dari yang mungkin Ko Andrew sama Koko nih ya sebagai sama-sama pengusaha. Kapan sih kok waktu yang tepat buat kita diversifikasi bisnis kok? Nah, kalau menurut gua bisnis itu tuh punya potensi beda-beda. Iya. Ada yang bisa grow omset sampai kayak 10M, kayak besi baja merem tuh kok 10M. Gampang banget. Sebulan, ya nggak nyampe sebulan sih, seminggu. Iya, karena emang capitalnya gede. Ya. Tapi bayangin ketika misalnya lu jual-jual kayak jasa barang-barang kecil gitu. Misalnya, jasa juga nggak nyampe 10M kok. 10 exactly, makanya tergantung potensi bisnis lu tuh sebesar apa. Nah ketika lu berasa bisnis lu ini udah nggak bisa di-expand lagi, kemana-mana pun udah nggak bisa nih kayaknya. Nah itu kalau lu udah punya berasa cukup backup finansial lu ya, cash flow lu udah cukup, lalu boleh cari-cari bisnis lain kalau menurut gua gitu. Oh gitu. Nggak ada patokan nilai 10M, nggak ada patokan nilai 100M. Kalau mau ngomong nggak boleh diverse, besi 100M juga nggak bisa. 100M besi coba berapa sih? Berapa ribu ton doang gitu kan? Berapa ribu ton, terus gue mesti beli mesin buat produksi. Terus gue mesti, let's say gue jual 2.000 ton aja misal. 2.000 ton itu udah 30M penjualan gue. Terus gue mesti sediain mesin. Satu mesin itu 5M. Gue beli 4 mesin udah 20M. Modal kerja gue harus sesuai sama yang gue jual juga, 2.000 ton juga, 30M. Terus gue harus siapin uang lagi buat ngutangin orang-orang, customer gue yang ngutang sama gue. Terus belum gue kalau gue mau beli barang import, gue harus punya dana standby 70% LC buat buka keluar. Letter of credit untuk bikin pembayaran keluar. Itu berarti gue 100M-nya nggak cukup itu. Kalau kayak gitu. Tapi gue bisa ekspansi nggak sih? Bisa. Kalau memang bisnis gue nih merasa gue udah maksimal di sini gitu. I see. Cuma mungkin ekspansinya ya di 2024, mungkin 2025 dan 2026 ini sebelum ekonomi bagus ya. Mungkin kalau mau ekspansi yang sejalan sama bisnisnya. Oh, satu sektor ya kok ya? Iya, satu sektor. Kalau bisa, misalnya let's say kayak gue sekarang udah nggak mau invest di luar bisnis yang besi baja dulu untuk sementara. Karena kalau gue lihat sekarang opportunity to fail-nya tuh lebih gede daripada tahun-tahun sebelumnya. Makin gede sekarang. Jadi gue lebih banyak, oh ya udah daripada tadinya gue harus ekspansinya mungkin vertikal, gue sekarang horizontal aja. Nambah barang atau enggak barang yang memang gue yakin nih gue bisa jual banyak, gue bikin pabriknya kayak gitu misalnya. Kayak misalnya gue kan udah jualan bahan-bahan material bangunan, khususnya besi baja, gue banyak jual tandon, gue bikin pabrik tandon. Nah, kayak gitu kalau gue mau sekarang. Jadi gue nggak mau yang benar-benar totally beda, gue bikin kelapa lagi, gue bikin apa lagi gitu lagi, nggak kayak gitu sekarang. Karena memang menurut gue opportunity to fail udah jadi gede banget sekarang. Market untuk serapnya juga udah hampir nggak ada sekarang. Iya. Nah kok, menurut kok sih kok, ini yang 2025 ini kok kalau orang mau start bisnis menurut kok bidang apa sih kok yang menarik kok? Dari pandangan kok lah. Kita nanya kok sih orang sekarang mungkin ada yang kerja nih, kita pengen bisnis. Kalau zaman dulu kan ada custom handphone ya kan. Terus ada mungkin MLM ya kan. Nah, kalau ada versi kok mungkin orang banyak yang lebih suka bisnis konvensional sih kok. Ngerasa gak sih kok kayak karena dari zaman 2020 sampai sekarang yang saya lihat apa ya. Dulu kan Covid kan bisnis kesehatan MLM yang konnichiwa ya kan, terus asuransi segala macam. Cuman seiring berjalannya waktu sekarang lebih suka orang konvensional kok saya lihat kok. Nah menurut kok kalau misalkan orang yang masih kerja ataupun yang memang ngerasa dia udah stuck banget nih, bahkan artis-artis pun juga udah mulai bisnis konvensional kok udah. Ya Oke, gue orangnya oportunis, tapi gue di build up di corporate life. Jadi precautious, dan gue waktu itu orang untuk risk management juga sempat masuk. Jadi gue nggak suka dengan konsep bisnis apa yang lagi tahun ini cuan, gue nggak suka. Oh gitu. Gue lebih suka tahun ini gue ngerti apa, gue bisanya apa, gue akan fokus terus di situ sampai gue bikin bisnisnya. Karena lu nyoba banyak bisnis, mungkin lu berhasil tapi tipis doang kalau lu nggak ngosain itu. Tapi lu coba banyak nih,
dari 10 tipis gitu. Ketimbang 1 boom gede, itu udah lebih gede daripada 10 tipis-tipis ini. Kalau gue berasanya gitu ya. Fokus berarti kok ya. Iya, kalau gue berasanya kayak gitu. Maksud gue kalau lu udah ngerti banget, lu udah punya pengalamannya, lu udah punya koneksinya, lu udah punya know-how-nya, itu menurut gue apa aja pasti bisa kerjain dan itu pasti bisa berhasil. Kayak sekarang let's say kita bilang bisnis, kan gue ada bisnis yang ini brand-brand es krim makanan bla bla ya. Itu banyak yang kan sekarang kan. Nah terus temen gue yang kerjain bikin cupnya begini nih, bikin cupnya doang. Dia ngeprint cupnya sama dia nggak bikin cupnya, dia cuma ngeprint cupnya doang. Oh printer jadi stempel gitu yang brand. Dia beli cup kosong, abis itu dia kayak semacam printing itunya lah. Itu lagi untung banget sekarang. Itu termasuk jasa kan sebenarnya. Exactly, tapi banyak perusahaan printing yang bangkrut. Iya juga tapi sih. dia lagi making money kayak orang gila, Bahkan dia sekarang bisa hire orang-orang yang levelnya tuh corporate yang udah kerja di Gojek. Yang gajinya tuh udah mau dekat-dekat 100 juta semua. Gila loh, gue aja nggak sanggup loh, nggak berani gue gaji orang segitu kalau misalnya untuk lagi kondisi begini sekarang. Hebat banget ya. Iya, makanya. Jadi maksud gue dia udah punya pengalamannya. Jadi nyokapnya punya toko plastik, jual-jual barang-barang beraneka ragam yang berupa plastik. Terus dia ngerti nih cara mainnya. Dia belajar dari mamanya udah lama gitu. Akhirnya dia kerjain sendiri akhirnya. Terus ini yang paling cuan nih. Oke, bam gitu. Gue lagi mau jual jual tanah gue yang di Bandung tuh sekarang kan. Lagi gue nih nggak kepake, udah jual dulu biar gue bisa dapat cash flow gitu kan, daripada gue pakai bank loan nih. Gue pikir dia lagi beli tanah sekarang. Jual ke dia aja kok. Balikannya sama gue. Sayangnya dia mau belinya di Tangerang, tanah gue di Bandung kan. Iya makanya jadi gue silakan agen Bandung. Jadi gue lihatnya gitu beda gitu. Jadi maksud gue kalau misalnya memang lu emang ahlinya di sana ya oke, kayak misalnya Andrew ini kita ngomong Andrew Hawe kan. Iya kok. Itu kan ada Ivan di situ. Ivan partnernya itu kan pintar sekali. Gue tuh pernah lihat Ivan tuh ngejabarin soal business planning, soal klub bla 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 tuh satu papan tulis yang gede full. Pintar banget ya kok. Iya dia pintar banget dan itu know-how-nya sama skillnya dibeli dari situ, dapat dari situ. Dan itu kalau makanya untuk besarnya kan lu lihat aja Hawe. Orang yang kerja kalau puluhan tahun aja nggak ada yang sebesar Hawe. Bener kan? Bener, exactly. Bener. Nah itu dari skillnya, situ, koneksinya dia, terus udah gitu pengalamannya dia. Dan si Andrew masuk, mungkin dia ada masuk suntik capital besar, bla bla, jadi ekspansi jadi gila-gilaan kan. Makanya jadi gue lihat ya memang harus itu, lu harus ada punya ini, baru lu bisa ekspansi gede-gedean. Ketimbang lu kerjaan kecil, dapat penghasilan kecil, ntar makan konsentrasi lu nggak bisa konsentrasi sama yang gede sama yang lu ahli di situ gitu. Kalau gue, menurut gue sekarang tahun ini saatnya itu dulu lah. Konsentrate fokus dulu kalau tahun ini, karena ekonomi lagi jelek, mendingan lu survival mode dulu aja sekarang gitu loh. Percuma lu buka bisnis pasti bakal bangkrut kok. Maksudnya nggak bakal maksudnya chances lu untuk bertahan tuh sangat kecil, sumpah sangat kecil. Buka bisnis pasti bangkrut. Oke, buka bisnis tahun ini. Oke. Ya tahun ini lu kalau misalnya nggak punya pengalaman apa, gue jamin 99,9% itu tuh pasti bangkrut. 0,1% itu mujizat kalau menurut gue. Sekarang bener, gue udah banyak teman gue yang kayak gitu semua soalnya. Itu udah banyak banget yang hancur-hancuran sekarang. Oke. Nah ini juga bisnis tuh. Tapi nah ini mungkin perihal lain nih kok. Sekarang kan juga lagi hits banget nih kok dengan all in crypto ya kok ya. Nah mungkin banyak orang ya yang kau bilang tadi sekarang ada informasi apa gue taruh duit instant gravity jadi ini kan kok. Nah tapi menurut lo kok untuk orang yang mungkin ya kok baru udah kayak transisi lo pada saat bekerja dan punya perusahaan mau bisnis kok kira-kira perlu nggak sih kok kita investasi atau benar-benar kita fokusin bisnis kita dulu kok? Ini banyak investasi kalau misalnya gini kan setiap orang punya risk profile masing-masing, punya kebutuhan masing-masing ya. Let's say kayak all in crypto, menurut gua nggak masuk akal di orang-orang seumuran gua. Karena apa? Karena gue punya keluarga, terus gue juga udah punya bisnis. Ngapain sih gue harus all in untuk resiko yang sebegini-demikian besar untuk dapat gain juga yang maksud gue ini uang kalau misalnya gue dapat juga nggak bisa gue habisin juga. Kalau gue habisin berarti gue makan tiap hari lebih dari 3 kali. Mungkin gue juga belajar ngobat di situ atau nggak gue main judi. Gue mati nanti kalau misalnya gue dapat uang kaget segini gitu loh. Jadi gue nggak ada gunanya juga untuk gue dapat uang segini banyak gitu loh. Kadang maksud gue gimana ya? Gue punya teman-teman yang memang bekerja juga nggak di dunia yang putih-putih banget gitu gue lihat. Mereka uangnya gampang sekali, dador gitu. Tapi gue kadang-kadang ngeliat juga. Kalau gue dalam posisi mereka, gue tiap hari seperti itu, mungkin lever gue udah hancur, ginjal gue udah hancur, atau mungkin gue udah serangan jantung mati gitu kayaknya. Kalau gue kayak gitu, jadi maksud gue. Untuk sekarang banyak perawatan yang saya lihat tiap hari. Maya dapat dosan. Iya makanya jadi maksud gue sih fokus aja yang lu udah punya gitu. Gue nggak mau yang kayak misalnya lu harus ada keterbeban harus bisa masuk ke sini supaya menghasilkan uang segini gitu loh. Maksud gue semua orang tuh ada masanya. KFC aja dulu bosnya buka KFC tuh pas
umur 53 apa 54 gitu kalau nggak salah. Ya kan baru kayaknya umur segitu gitu kan. Untuk ukuran orang Yahudi tuh kayaknya telat lah gitu. Harusnya Yahudi dari muda udah kaya biasanya kan. Iya makanya maksud gue jadi ya apa ya, nggak usah sampai sebegitunya. Kalau memang ada budget lebih, kayak untuk gue sekarang ya, gue ada invest di saham juga ada. Kripto udah hampir nggak ada sekarang. Udah hampir nggak ada gue sekarang. Gue bayangkan cuma jalan mining aja, jual mining jual gitu. Mining masih masih mining masih. Nah sekarang yang investment saham gue itu gue keep walaupun sekarang masih minus juga. Terus udah gitu ya udah gue biarin aja bodo amat, gue nggak ambil lagi juga. Ntar nih anggap nih buat ntar anak gue umur 17 tahun mau kuliah, udah gue pakai itu uangnya buat modal dia kuliah. Kalau gue punya uang lebih nanti gue akan masukin lagi buat dia modal, misalnya ntar dia suatu hari mau usaha atau buat tabungan dia whatever, atau buat dia modal ntar buat beli rumah atau apa gitu ya. Cuma maksudnya kepentingan gue saat ini adalah itu gitu. Nah sekarang kadang-kadang orang mikir si ini hebat nih bisa all in di kripto, dapat $1 juta pertama gitu ya. Ini dapat ini jadi berapa? Oke, fine, itu hebat, tapi kan balik lagi kita harus mikir risk profile kita masing-masing nih. Di umur segini kita kalau ngelakuin itu cocok gak sih? Kalau misalnya gue masih umur 23, 24, gue sih berani all in. Karena gue pikir bini belum punya, anak belum punya, tanggungan perusahaan juga belum ada gitu kan. Terus gue ya gak apa-apa nih, gue kalau misalnya sampai gue hilang lagi, udah gue kerja lagi gak apa-apa gitu, kayak gitu kan. Masih panjang waktu gue. Gue tahun ini udah 37 bro. Kalau gue all in, gue die nih 37, fisik gue aja udah letoy sekarang, udah gak seprima dulu kan. Jadi udah gak mungkin gue bisa kerja kayak dulu lagi, bangun jam 5 pagi, pulang jam 11 malam, jam 12 malam, itu udah gak mungkin lah gue sekarang kerja kayak begitu, kan udah gak mau lah. Makanya beda risk profile, jadi tergantung kalian tuh sekarang tuh lagi di saat yang mana gitu. Kalau emang masih muda berani mau nyoba nih ya, gue pikir ya udah gue belum punya tanggungan, tapi gue liat ini pasti berhasil, udah gue hajar ya, monggo itu jadi resiko lu. Kalau lu fail, lu harus ingat ini emang resiko yang harus lu tanggung karena lu ngelakuin begini. Ya tapi pas poinnya lu masih punya waktu panjang untuk lu restart lagi gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau orang udah fail bunuh diri kok sekarang. Ya kalau ada yang bunuh diri, tapi ada juga yang enggak. Iya. Kok tapi gini kok, mungkin ini agak beda sih kok. Jadi kok pasti kan udah bisa build habit yang kayak buat ngatur keuangan gini kok, ya kan? Pasti kan dari awal kok kerja dong kok. Nah biasanya mungkin step awal sih kok, berapa sih kok yang porsi ideal kok kayak buat cashnya berapa? Karena kan saya kemarin ketemu beberapa orang ya, yang kayak podcast HNWI ya, kita ngobrol nggak podcast juga sih. Tapi rata-rata mereka sekarang 70% kebanyakan mereka deposito kok, ya kan? Dan nggak semua orang yang maksudnya makin kaya itu mereka kayak lebih defensif gitu kok. Nah kalau kok gimana kok cara buat kita ngatur? Sekarang kan gini kok, karena banyak banget nih ya orang itu salah ngatur keuangan kok yang saya lihat kok. Mereka maunya instan tapi ujung-ujungnya bocuan kok. Nah tapi saya juga kayak gitu soal dulu kan. Ketika kejadian kemarin saya kayak kayaknya saya emang harus udah konservatif banget nih, kayak cashin banyak ya kan, depositoin atau apa. Nah kalau kok gimana kok? Jadi sampai hari ini ya cara ngatur duit kok utama. Gue belajar buat gue versinya gue tuh ada beberapa macam orang kaya tergantung levelnya. Iya. Yang baru kaya, yang baru punya uang masih belum kelihatan tuh biasanya. Tapi lagi mulai hidupnya masih mulai baru enak, semua uangnya masih dalam bisnis. Oh isi. Itu yang nomor 1. Yang pertama tuh ya. Oke. Yang kedua, bisnisnya udah jalan, kayak udah mulai banyak uang, mulai bikin bisnis banyak-banyak nih, macam-macam bla 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 gitu-gitu. Nah itu udah mulai itu. Yang ketiga itu adalah orang yang misalnya let's say gimana ya, bisnisnya udah banyak, semuanya udah jalan. Jadi tahap investment dia yang di nomor 2 ini udah balik modal nih, sekarang tinggal ambilin uangnya doang. Nah di sini gitu biasanya kalau orang-orang yang lebih educated atau dia lebih lebih ngerti, paham soal akses ke dunia keuangan, pasti dia mainnya tuh akan lebih banyak ke let's say kayak investment untuk beli sahamnya, let's say kayak sahamnya US gitu. Karena kan kita lihat kalau misalnya kita lihat saham US ya, berapa puluh tahun ke belakang lah, tiap 7 tahun itu kan mereka returnnya hampir 100%. Tiap 7 tahun. Jadi mereka anggapnya bodo amat, gue main saham US aja, terus nanti gue returnnya 7 tahun lagi, duit gue yang misalnya 10 miliar ini jadi 20 M. Bodo amat, udah gue tinggal begitu aja, seperti itu. Kalau itu orang-orang yang udah bisa begini. Kenapa gue bilang harus di tahap ini baru bisa masuk ke sana? Karena let's say kayak misalnya gue kemarin mau taruh duit di BlackRock. BlackRock itu dia minimal 500.000 sing. Kalau nggak 500.000 sing dia nggak mau terima. One lot-nya dia. Berarti 5M lah ya berarti kurang lebih. Ya 5,5 6M gitu lah, kurang lebih kan hampir 12.000 deh kayaknya. Singapura dollar atau Singapura dollar 12.000 6M ya berarti. Iya, kurang lebih 6M. Jadi dia hanya mau masuk kalau misalnya lu paling kecil masuk 6M. Kalau lu bisa masuk sana, dia mainin juga.
apa namanya kayak kurang lebih lah yang dia punya investmentnya bla bla bla. Cuman kurang lebih rata-rata itu mereka sampai sekitar 7 tahun itu bisa jadi 100% uang lu di situ. Jadi lu masukin 500.000 ya ntar jadi 1 juta US 7 tahun lagi atau 8 tahun lagi gitu kurang lebih. Nah itu orang-orang kayak gitu rata-rata tuh udah mainnya di situ semua. Kalau misalnya orang yang lebih nggak familiar sama itu, biasanya dia nanti pasti main beli government bonds. Kayak sekarang nih contohnya government bonds. Udah gitu ntar government bondsnya ditarik lagi jadi jaminan loan. Jadi di let's say kurang lebih loan bank 8% kurang lebih. Government bondsnya berapa? 4% sekarang. Tapi kan jadi kan akhirnya dia pinjam bunga sama bank cuma 4% dong. Jadi murah kan? Gitu. Iya, jadi kolateral kan. Tapi dia pinjamnya cuma 4% dong. Jadi cost of fund dia jadi lebih kecil. Kalau orang yang memang masih butuh dana untuk dia untuk ekspansi tapi dia mau cost of fund-nya rendah gitu. Dan dia memang ini benar mau dipakai dananya, makanya dia nggak bisa masukin asin kayak saham-saham nih kayak misalnya lu kayak fund manager yang kayak sekelas BlackRock dan gitu-gitu. Itu juga ada kayak gitu-gitu. Nah, kalau udah udah lebih gede daripada itu ya itu udah macam-macam investasi udah aneh-aneh. Ada yang dia memang misalnya harus cuci-cuci keluar, beli apartemen, beli hotel di luar atau apa gitu kan, itu udah banyak yang kayak gitu-gitu macam-macam. Jadi makanya gue lihat tuh dari tahapnya orang kaya tuh kurang lebih tuh ada 4 tahap itulah minimal pasti bakal dilewatin di awal-awalnya kalau gue lihat. Nah jadi ya tergantung orang itu di tahap mana aja sih. Jadi kalau misalnya mau tuh orang masuk deposito kayak orang masuk mana kayak tergantung dia di saat itu di stage yang mana juga kalau gue lihat gitu. Anggaplah kok orang yang denger ini mungkin baru start bisnis atau OTW lah kok 1 M atau 1 juta dolar pertama kok, itu menurut kok suggest-nya proporsional itu gimana kok? 1 juta US. Ya jadi 10 M lah ya. 10 ya M. OTW 1 M ada 10 M pertama gitu. Oke. Gue nggak pernah punya patokan kayak gitu. Kalau misalnya gue yakin gue bisnis ini pasti jalan, gue pasti bakal bisa dibilang hampir all out untuk di situ gitu. Let's say kalau misalnya di cash 10 M gitu ya mungkin ya. Mungkin gue berani risk it 70-80% dari itu gue masukin dalam bisnis semua. 2 M-nya gue buat backup misalnya buat living cost gue selama 2 tahun atau 3 tahun gitu let's say. Kayak gitu gue berani kalau emang gue benar-benar yakin di satu bisnis itu. Tapi kalau misalnya gue nggak yakin, I'm willing to sacrifice to less than 10%. To be honest kalau kayak gitu. Berarti kok kayaknya tipikal bisnis banget ya. Jadi memang ya mendingan kita all out ke bisnis daripada ya stack cash ya berarti. Ya kalau maksud gue kalau emang karena gini ya, kalau cash kebanyakan juga nggak bagus juga karena kan itu kan ke depresiasi terus. Betul. Ya. Sudah gitu kalau emang selama bisnisnya masih bisa makan terus, ya masukin terus aja. As in jangan sampai yang resiko banget ya. Let's say kalau kayak contohnya kayak gue sekarang, gue akan menambah mesin produksi nggak akan. Gue nggak akan beli tanah lagi juga gue nggak akan. Terus gue akan masukin modal kerja untuk pertahanin gue omset dan untuk supaya gue bisa putar terus uangnya gitu. Operasionalnya jalan terus gitu. Karena saat ini lagi naluri bertahan. Unless sampai itu kondisi udah membaik ya baru ntar gue pikirin lagi gue mau ekspansi di mana lagi gitu. Tapi ada rencana IP nggak sih? Ada rencana IP? Bukan ada jujur. Cuman ya nggak tahu deh. Kita lihat aja lah. Kalau market 2027 bagus, saya mungkin berarti bakal cherishing for another 5 years kan mungkin. 2032 mungkin. Pas lagi peaknya atau apa gitu. Gue coba lihat. Karena sekarang gue udah ada nih roadmap yang bisa gue kejar. Cara yang perusahaan ini kan. Gue mau lihat dia value di mana nanti. Nanti gue mau dari sana gue mau perbaikin. Belajar gitu. Oke kok, ini yang terakhir kok. Tips kok buat misalkan Gen Z dan milenial yang mulai starting for business kok tipsnya. Gue dari awal pertama kali ditanya orang yang gue selalu jawab ini sih. Lu harus punya pengalaman dulu, lu harus punya skillnya dulu, lu harus punya know-how-nya dulu. Itu paling penting tuh 3. Udah gitu jangan lupa selalu bersyukur. Klise ya, cuma maksud gue itu penting banget sih. Karena ketika lu nggak bisa bersyukur ya, lu ngeliat orang tuh kayaknya gue cuma segini-segini terus, gue cuma segini-segini terus gitu ya. Maksudnya orang seumuran gue ada yang di bawah gue, ada yang di atas gue jauh juga ada gitu kan. Orang yang di atas gue, yang di bawah gue juga ada masih gitu kan. Jadi maksud gue gak akan pernah puas tuh kalau lu comparing yourself tuh sana sini. In the sense of kalau misalnya cuma buat motivate lu boleh ya. Tapi kalau misalnya sampai kayak lu dissatisfied sama hidup lu gitu ya, itu menurut gue jadi kayak apa ya, sad life gitu kalau kayak gitu. Jadi kayak serba kekurangan. Semua serba kekurangan, lu gak akan pernah cukup kalau kayak gitu. Benar. Karena di atasnya lu tuh masih ada lagi terus ada lagi sampai atas gitu kan. Jadi kayak mau sampai kapan gitu kalau kayak gitu terus gitu. Gak ada habisnya kok ya. Iya. Cuman kok orang yang bingung itu kok ya ketika mau habisnya adalah how-nya kok. How-nya gimana kita cari ya kok, ngerti gak sih? How untuk mulainya bisnisnya. Iya. Makanya gue tuh kalau gue tuh selalu rekomen orang tuh kerja dulu. Oh gitu. Sama orang atau sama siapa. Lu lihat dulu kira-kira apa yang lu bisa kerjain di situ gitu. Lu tahu know how-nya di mana gitu. Maksud gue apa ya? Semua orang
yang udah pernah kerja, udah ngerasain pahitnya segala macam-macam, itu pasti bisa bertahan. Let's say gini ya, kayak gue bikin klub sama KTV kan, di Pink ya. Iya, namanya Pink Panther guys. Iya, itu namanya Pink Panther. Terus yang bangkrut udah ada. Iya. Yang gue denger minus udah chip in terus juga banyak. Gue sampai hari ini masih profit loh. Karena ada satu orang yang udah punya klub juga di sana. Temennya kok Andrew juga anyway, sama Ivan. Dia yang jadi pilotnya di situ. Kalau gue yang jadi pilot, mungkin tuh tempat gue mungkin udah hancur-hancuran tuh kayak sekarang. Dia bisa manuver ini. Oke, ini sekarang kita, let's say, for example ya, oke, kita nggak bisa tiap hari rame. Kita tiap hari bayar band nih minimal 4 juta, ada yang 7 juta bandnya kalau bagus buat weekend gitu kan. Rate-nya weekend bisa lebih mahal satu band. Oh ya udah kalau gitu kita pakai home band aja, kita gaji. Dari tadi kosnya kita dari panggil band 1 bulan bisa 100 juta lebih, sekarang cuma 50 juta. Sebulan tuh potong langsung setengah gitu. Bisa begitu loh. Jadi lebih kreatif karena dia punya pengalamannya, dia punya know-how juga. Dan dia ngerti cara nyari orang yang mau jadi home band gimana gitu. Kerja digaji, bukannya kerja based on harian dibayar 1 harian gitu. Ngerti gak? Iya gitu loh. Jadi maksud gue orang-orang begitulah yang ini bisa bertahan dan memang benar-benar bisa making business gitu loh. Dan makanya waktu pas ketika gue ikutan masuk ke sana, karena ada dia gue mau masuk. Kalau cuman let's say kayak influencer yang terkenal bisa ngeramein, bullshit, nggak ada itu. Yang dipikir gitu udah pada mati semua. Nggak percaya gue. Ya kan, ya, intinya gue harus bisa orang yang memang punya pengalaman, punya skillnya, terus punya know-how-nya gitu loh. Jadi dia benar-benar ngerti cara manage itunya sampai down to the core gitu loh. Ya kan, kayak misalnya besi baja let's say ya. Buat orang-orang yang pengalaman udah lama banget tuh banyak anak-anak yang curang-curang tuh. Margin gue kok cuma 4%, gue gak ada cuan bla bla bla. Barangnya dicampur sama dia. Satu lebih tipis, satu lebih tebel gitu. Pasti main tebelan ya kayak ketemunya sama orang kayak gue cekin satu-satu, gue klaim lah kayak gitu kan. Nah gitu loh. Jadi kan dia ngerti cara mainnya, gue ngerti kalau gue cara ditipu bagaimana nih, karena gue lihat harga dia udah gak masuk akal gitu. Gue lihat kalau harga begini pasti ini main tebelan nih, gue lihat nih. Nah gitu. Kalau plat kan ditebel ya. Exactly. Nah kalau orang yang ngerti kan dia cuma tahu. Ya udah sama emang harga segini. Akhirnya terus diklaim customer minta duitnya balik ke lu. Kayak gitu kan. Nah itulah maksud gue itu kayak gitu-gitu itu yang penting kalau untuk running bisnis gitu loh. Pengalaman sih kok. Iya pengalamannya. Jadi makanya kalau udah punya pengalaman tuh ya udah enak semua yang kerjaan apa aja pasti bisa gitu. Nah ini kok ini paling penting sih kok. Ini saya juga pusing sih kok ya. Tips memilih partner sih kok dalam kita ini kan kok rata-rata kan saya lihat kan bisnis kan partner semua nih kok. Kok bisa pada jalan sih kok? Jadi gini ya, ini paling penting sih kok. Partner gue aja di bisnis utama gue aja kemarin fail. Yang gitu kan. Kan gue udah cerita ke lo kan. Iya, jadi ya itu gue juga kaget sih ketika orang punya uang kan jadi berubah gitu ya. Ya orang dinilai ya. Iya orang jadi berubah banget. Bahkan sekarang itu aja di geng sebelah aja dia kakak beradiknya juga kelas juga akhirnya gue dengar sekarang. Iya makanya jadi ya susah gampang. Iya susah gampang. Cuman paling basicnya adalah kalau mau cari partner kalau lu nggak punya, lu berasa nggak punya know-how-nya nih, lu nggak punya skillnya, lu punya experience, misalnya lu punya know-how, lu punya skill nih, lu cari orang punya know-how sama ininya, sama experience-nya dong, sama koneksinya juga. Nah itu lu untuk melengkapin lu dulu, itu paling awal basic lah. Kalau untuk itu, nah abis itu kalau misalnya dia udah kelihatannya klop, baru ke pribadi dulu, ini bisa masuk gak nih ke kita gitu. Tapi ada kan sorry kok aku potong. Tapi gini kok, ada kan orang yang udah punya skill kok. Kita kan istilahnya tipikalnya ada idea konseptor kok ya. Kita udah tahu kita know how-nya, how to eksekusi. Kita juga punya skillnya, kita punya networkingnya. Tapi kita kadang-kadang kan capek kok jadi single man, ngerti gak sih kok? Ya kan itu gimana tuh kok? Ya kalau misalnya ntar udah jalan terus lu jadi single fighter di sana, berarti lu salah pilih partner, berarti partner lu nggak bagus lah kalau gitu. Ya kan dari awal kan harus jelas lu kerjanya apa, gue kerjanya apa gitu. Jadi kalau misalnya memang ntar udah jalan, ya kita sesuai perjanjian awal aja, kita kerjanya apa gitu. Kalau misalnya lu nggak sesuai ekspektasi, berarti either lu bisa buy out sahamnya dia, atau enggak lu balikin uangnya dia, initial investmentnya dia, sesuai perjanjian di awal lu fixin semua, lu ketatin semua di awal semuanya gitu aja. Cengli-cenglian aja gitu. Kita kan bisnis cari uang gitu, bukan cari teman kan. Kalau mau cari teman kita di luar aja nih mabok kita jadi temenan. Tapi kalau mau cari uangnya sama-sama kerja gitu kan. Iyalah. Kalau bisnis harus lebih jelas lah, nggak boleh. Gue juga belajar dari salah satu teman gue, dia second generation ya, umurnya 41 tahun ini. Perusahaan itu IPO dan 1 tahun dia untung tuh 300 sampai 400 miliar bersih. After tax dia. Net profit kok? Yes. Gila gede banget. 1 tahun per tahun. Gila. Waktu pas ketika gue masalah sama partner gue, dia cuma bilang, lu goblok bro soalnya. Hah? Kenapa kok goblok? Kok gue goblok gitu? Selama ini kan goblok. Dia bilang katanya, iya karena lu udah sekian lama, lu terlalu baik sama mereka.
ketika lu mencoba untuk lebih strict, mereka ngelawan semua. Mereka berharap nih lu nih seperti yang pertama yang biasanya gitu. Karena terlalu baik juga gak salah boleh ya. cincai, terlalu cincai kalau kata dia bilang. Bisnis tuh bisnis bro, dibilang gitu. Nah itu kata-kata dia bilang, bisnis tuh bisnis. Lu cari uang, kalau lu cari teman, ya kita mabuk aja udah. Tapi gue bayarin lu gak apa-apa, tapi kita bukan cari uang di situ karena kita mencari teman gitu. Kayak gitu bro. Dia ngomongin ke gue tuh, menurut gue make sense, betul. Di case-nya gue applicable banget karena gue terlalu lama baik banget support mereka, akhirnya ngelonjak mereka jadinya gitu. Bener sih, kayaknya saya juga terlalu baik ya kok. Awas ya. Ya jadi anyway, ya kalau misalnya mau ngomong orang kita maksudnya apa ya? Ada orang bilang kita lebih kayak perhitungan, jadi jahat lah, boceng lah, whatever, terserah. Karena kan kita bisnis kok di sini. Kalau misalnya perusahaannya bagus, pasti semua lagi ketawa-ketawa. Kalau perusahaannya mulai lagi agak slow down, mulai itu perang di bintang tuh langsung ada dalam perusahaan. Begini gue begitu. Gitu. Iya. Gue bahkan ngedengerin dramanya yang grup sebelah gue itu aja juga gitu. Perang bintang. Oh, gue kinerja gue begini. Selalu ngomong dulu ya kok ya. Iya, jadi akhirnya mereka sendiri yang berantem juga setelah udah dari gitu kan gue aja ya gue ketawa-ketawa ya. Oke lah, berarti gue normal selama ini kalau gitu. Tapi berapa lama sih kok kita kasih kayak apa jarak kok untuk kayak bisnisnya? Memang kita nih kita fair ini 6 bulan atau setahun sih kok majority kok. Untuk apa? Untuk partner kita tahu ini cengli atau enggaknya kok. Kita udah cincai dia cengli enggak sama kita gitu. Tergantung bisnisnya ya. Cuma kalau bisnisnya memang lu harus daily ketemu terus mah 6 bulan juga udah kelihatan. 6 bulan kelihatan ya? Kayak gimana. Sebenarnya mungkin akan lebih kelihatan lagi kalau bisnisnya udah menghasilkan uang tuh biasanya. Itu udah ketahuan. Orang udah megang uang tuh bisa berubah sih gitu. I see. Ya gue juga pribadi juga beda kok sama zaman dulu. Iya, beda kok. Kelihatan kok. Iya, exactly. Makin ganteng kok soalnya. Ya udah itu aja sih. Oke guys, so ini aja thank you banget kok Tama. Semoga dengan podcast kita bisa dapat banyak ya, mulai bisnis saya juga nambah ilmu baru kok. Thank you so much. So teman-teman kira-kira mau nanya apa lagi dan bintang tamu siapa lagi, tolong tulis komen di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.